Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahirabbil alamin tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak. Allah karenakan nikmat yang tiada henti kita terima hingga hari ini, nikmat sehat, selamat, hujan yang tadi mudah-mudahan berkah, Allahumma shayyiban nafi'an, dan tentu saja nikmat iman. Dan alhamdulillah, insyaallah Allah beri tanda kepada kita bahwa iman itu masih ada di dada kita hingga menjalani Ramadan dengan ringan. Sahur itu tidak enak, berat, tapi kita bisa menjalin dengan ringan. Iman lah yang menjadikan kita dapat menjalani itu. Semoga Allah terima semua amal-amal kita, mulai dari niat, sahur, puasa kita, tarawih, tadarus Al-Quran, dan semua amal baik semua yang kita lakukan di Ramadan ini. Amin. Salam dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat, dan seluruh umat beliau. Dan kita berdoa kepada Allah dengan doa yang kuat. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa barakata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil ala janatil khuld. Kita berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan iman, nikmat yang terus-menerus, dan kenikmatan tertinggi adalah bersama Rasulullah SAW, bersama keluarga kita, anak-anak kita, anak turun kita di surga yang tertinggi insyaallah. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Gria Purwo Asri yang dirahmati Allah, insyaallah mohon izin berdiri di hadapan Bapak Ibu yang mulia. Kiranya di Gria Purwo Asri tidaklah kurang orang-orang yang berilmu, tapi beri kesempatan saya untuk hadir, untuk dapat saling memberikan nasihat, berikan wasiat kebenaran, dan tidaklah ada yang lebih baik dari nasihat-nasihat kecuali nasihat yang kita ambilkan dari ayat Al-Quran. Maka izinkan pada kesempatan malam ini untuk kita mengambil ibrah dari beberapa ayat, setidaknya 2 ayat yang akan saya bacakan, dan mudah-mudahan saya pribadi dan juga Bapak Ibu bisa mengambil ibrah dari ayat-ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita ambilkan surat Al-Kahfi ayat 82. Wa amal jitaru fakana lihulai mainiyati mani fil madinati wa kana tatahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihan farada rabbuka ayabluhu asyaddahuma wastakhrija kanzahuma rahmatan rabbik wa ma fa'altahu an amri rabbik wa amri dzalika fa'ilu ma lam tastati alaihi sabra. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kau berbuat itu bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ayat ini bercerita tentang 2 orang mulia yang diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki rumah, dinding rumah yang hampir roboh. Agar dinding itu tidak roboh, agar harta benda yang tersimpan di dalam dinding itu tidak tercerai-berai sehingga dapat diambil orang yang tidak berhak. Rumah itu milik 2 anak yatim di suatu kota di masa Nabi Musa dan Khidir. Dan beliau berdua itu, orang mulia itu adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, yang merintahkan beliau berdua orang mulia itu adalah Allah SWT. Kita bertanya bagaimana istimewanya kedua anak yatim itu sehingga Allah utus 2 orang mulia sekaligus untuk memperbaiki rumahnya. Ternyata yang mulia itu bukan anak yatim itu. Dalam ayat itu ayahnya orang yang soleh. Maka di ayat yang mulia ini kita bisa ngambil ibrah, pelajaran bahwa amal kebaikan itu bukan sebagaimana ayat Al-Zalzalah itu suama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kembali kepada diri kita sendiri. Amal kebaikan itu bisa diwariskan kepada anak-anak. Dan bahkan dalam salah satu tafsir yang disebut ayah ini, yang soleh ini, itu bukan ayah langsung, tapi ayah ke-7 ke atas.
akibat perbuatan amal soleh yang dilakukan oleh orang soleh tadi, ayah tadi, anaknya sampai ke 7, Allah beri hadiah, dilindungi, dijaga kedua anak yatim. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, kita saat ini yang menerima berbagai karunia, kesehatan, selamatan, rizki, kedudukan, itu juga bukan semata-mata karena kita yang baik sendiri, bukan. Bisa jadi karena doa orang tua kita, bahkan mungkin doa orang-orang tua kita ke atas. Maka kita harus bersyukur dengan syukur yang banyak. Pada suatu ketika saya di Bandung, Bapak Ibu, tahun sekitar, masih sudah lama ya, tapi saya masih teringat ada 2 kakak beradik. Adiknya berkata kepada kakaknya, "Kak, kita tuh orang tua kita tuh beruntung ya, punya anak-anak yang baik seperti kita." Kok bisa begitu, Dek? Karena kita di kota yang besar tapi tetap baik, tidak terpengaruh pergaulan yang bebas, yang rusak. Sang kakak yang lebih dewasa menyautnya, "Mungkin benar, Dek, tetapi ingat gak, sewaktu kita dulu masih SMA, di masa kecil, gak sengaja suatu malam kadang terbangun, kadang dengar gak, Dek, nama-nama kita itu disebut oleh orang tua kita dalam doa-doanya di malam-malam itu. Jadi kalau sekarang kita itu baik, terlindungi, bukan semata-mata karena kita baik dengan sendirinya, tapi mungkin karena doa orang tua kita itu. Jadi bukan orang tua kita yang beruntung punya anak-anak seperti kita, tapi kitalah yang beruntung punya orang tua seperti orang tua kita. Pada ayat ini hanya disebut orang tuanya soleh, berarti orang yang melakukan amal soleh. Tapi tidak secara eksplisit amal soleh apa yang disebutkan. Berarti kita membuka peluang kepada kita amal soleh apapun, mulai amal yang fisik, perbuatan, lisan, juga mungkin amal hati. Di antara amal-amal yang utama itu adalah sholat. Maka benar kata Sa'id bin Al-Musayyab, beliau itu generasi tabi'in yang senior ada di Madinah, generasi setelah Rasulullah dan para sahabat, berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, tidaklah aku memperbanyak solatku ini anakku, kecuali agar Allah melindungimu." Maka Bapak Ibu jamaah, terutama bapak-bapak, tidak semua dari kita bisa mewariskan harta benda, kendaraan, mobil, rumah, tanah. Tapi kita seyogyanya wariskan amal-amal kebaikan, karena amal kebaikan itu bukan yang balik kepada diri kita sendiri, bahkan bisa mengalir lintas generasi. Bapak Ibu, kita tidak tahu masa depan anak seperti apa, 5 tahun kadang-kadang kita tidak tahu. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan di penelitian BKKBN, itu 5 tahun terakhir itu usia jumlah pernikahan itu turun dari semula 2 juta lebih di tahun 2024 ini, turun drastis menjadi 1,5. Dan sisa lain BKKBN, kalau Bapak Ibu nanti mersani berita itu disebabkan oleh, dan perceraian meningkat, itu toxic people namanya, orang-orang yang toxic, generasi yang toxic. Nah, kita tidak bisa menjaga anak-anak, diri kita bahkan kita tidak bisa. Amal-amal baiklah, amal baik kita lah yang mungkin insya Allah akan menjaga kita. Tentang sholat ini Bapak Ibu, saya kisahkan pada suatu perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang Ahzab namanya, perang sekutu. Ketika Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat di Madinah, beserta 3.000 pasukan, dikepung oleh pasukan Ahzab dari bangsa Quraisy dan suku-suku lain, dan di dalam diancam oleh Yahudi yang berkhianat. Dalam keadaan capek menggali parit, itu ada satu batu besar yang para sahabat itu tidak bisa memecah. Nah, kalau ada nggak pecah nanti akan jadi pijakan, pasukan musuh akan masuk. Ketika minta kepada Nabi untuk memecahkan, maka Rasulullah mengambil alat untuk memecah. Allahu Akbar, Rasulullah mecah, kemudian memerci api, dan saat itu Allah firmankan, terbukalah pintu-pintu Syam. Ya. Kedua dipecahkan lagi, terbukalah, firmankan Allah kepada Rasulullah, pintu-pintu Persia, dan ketiga pintu Yaman.
Nah, artinya adalah bahwa saat itu ketika masih sangat sulit ya, Allah sudah kabarkan nanti negeri-negeri besar yang adidaya saat itu Allah akan taklukkan, Rasulullah taklukkan. Tapi ada satu peristiwa besar setelah sebelum itu. Beberapa waktu sebelum peristiwa penghancuran batu itu dan kabar gembira akan ditaklukkannya negeri besar, Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, arrihna bis sholat." Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Nah, peristiwa itu ternyata beriringan dengan kabar ditaklukkannya negeri besar. Maka kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sholatlah itulah yang insya Allah akan membuka kemenangan-kemenangan besar, baik sebagai sebuah bangsa, sebagai umat maupun pribadi. Sholat itu ibarat kalau naik kendaraan mobil itu wiper, membuka pintu-pintu masalah kalau kita punya keyakinan asal kita istiqomah. Tadi kita sampaikan bahwa amal-amal turun, tetapi sebaliknya suatu ketika Rasulullah bersabda, nanti di sorga itu akan ada orang tua yang heran, kok bisa ya Allah saya dapat sorga yang seperti ini ya, sorga yang tinggi sekali gitu. Itu nggak imbang dengan amal yang dilakukan. Jawab Allah, itu karena istighfar anak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mungkin merasa belum berbakti dengan baik kepada orang tua ya, dan beliau orang tua itu mungkin sudah mendahului kita, mengharap Allah Ta'ala kesempatan itu tidak putus, istighfarkan, mohonkan ampun kepada Allah. Insya Allah amal-amal itulah yang akan menyatukan. Amal orang tua yang nggak terlalu banyak akan diangkat dengan amal itu, atau sebaliknya amal anak yang nggak terlalu tinggi akan diangkat. Itulah rahmat Allah yang menyatukan lintas generasi karena amal-amal soleh itu. Maka di kesempatan Ramadan ya, karena amal soleh tadi tidak definitif, bisa sholat, baca Quran, ini segera kita masuk kepada 10 hari terakhir ya, kesempatan mendapat Lailatul Qadar besar sekali. Kita tidak kita tidak sedang menghitung ganjil atau genap karena kita mulainya berbeda beberapa. Yang penting 10 hari terakhir, minimal standar 10 hari terakhir itu ada 3 amalan. Yang pertama, karena yang disebut malam Lailatul Qadar itu sejak maghrib sampai subuh. Yang pertama jamaah sholat maghrib, isya, jamaah sholat tarawih, dan jamaah sholat subuh. Maka ya Bapak Ibu kita yang mendapati amal suatu Ramadan di malam itu seperti itu, kita sudah tercatat insya Allah mendapati malam Lailatul Qadar. Minimal itu, maksimal agar membuka peluang lebih besar lagi itikaf. Itu peluangnya lebih besar lagi. Nah, di antara amal-amal baik yang kita lakukan adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Saya tutup Bapak Ibu dengan satu ayat tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat surat Muzammil ayat terakhir 20 yang panjang. Saya ambilkan bagian tengah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yatlibuna fil ardi yabtahuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa qridallaha qardan hasana. Saya bacakan artinya di penggal ayat tengah itu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Yang ketiga adalah berperang di jalan Allah. Ada 3 kondisi yang itu tidak mudah semuanya. Yang pertama orang yang sakit, kedua mencari rizki, ketiga berperang. Berikutnya ayat itu ya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakan sholat. Jadi Allah tahu akan ada orang yang susah sekali, orang yang sakit. Orang sakit susah sekali, fisik, batinnya capek sekali, jiwanya mencari kesembuhan. Kedua orang yang mencari rezeki, mungkin pergi pagi pulang malam, itu juga susah sekali. Ketiga orang yang berperang, lebih susah lagi. Di antara kondisi yang susah-susah itu Allah panggil dengan panggilan cinta. Bacalah Al-Quran. Jadi ketika sibuk apapun ya, Allah tetap panggil, karena kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik di jalan yang benar tanpa panduan Al-Quran. Orang yang sakit tidak bisa hidup dengan baik, mencari pengobatan baik tanpa Al-Quran, hingga dia harus mencari kesembuhan dengan cara yang benar. Apalagi mencari rizki, dia perlu panduan Al-Quran agar yang dilakukan bermuamalah yang halal, tidak gharar, tidak apalagi subhat dan haram.
Demikian juga orang yang berperang, kapan tahu kapan harus memaafkan, kapan harus mengeksekusi musuh itu. Maka apalagi kita yang mungkin tidak sesulit orang-orang yang sakit, Al-Quran itu harus kita panggil interaksi sebanyak-banyak, terutama di insyaallah di 10 hari terakhir. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan kita karunia sehat, selamat, dan kemauan kehendak untuk dapat berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak mungkin. Amal itu bergantung akhirnya, ya. Maka kita akhiri Ramadan di 10 hari terakhir dengan amal-amal yang maksimal, terutama sholat tadi dan juga berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian yang ngapunten dari tepangkan, saya Ali Mahmudi tadi sampun tepangkan ki. Saya tinggal di Jalan Kaliurang KM 12 Candi Winangun dan warga FMI Pak UNJ di Universitas Negeri Jakarta. Nyuwun ngapunten sedaya lepat ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.